Abah Rashid, orang tua kami, beliau bukan hanya sekedar sebagai orang tua. Beliau jadikan sebagai sahabat, teman diskusi yang asik gitu. Beliau sosok pragmatis. Pragmatis itu artinya kita beragama itu tentu harus bermanfaat. Ya, harus memberikan nilai manfaat bagi sesama kita. Sehingga Abah inisiatif sebenarnya ingin bagaimana supaya ada kapal-kapal yang bisa menerobos di tengah-tengah cuaca yang tidak mendukung untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat-masyarakat ini. Kemudian beliau itu menyenangkan. Ya, kalau datang kunjungan ke pulau itu, anak-anak dikumpulin gitu. Anak-anak dikumpulkan, nyanyinya nyanyi yang gembira. Di sana saya masih ingat sekali itu. Oke. Nah, kemudian sambil bawa dengan permen, kasih anak-anak. Tribunars, bagi Haji Muhammad Iksan Wahab, keberagaman agama di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bukan sekedar takdir sosiologis, melainkan ruang dialog yang harus terus dirawat. Beliau merupakan Ketua MUI atau Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Sika 2 periode, juga bergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Hari ini kita akan menjumpai beliau untuk berbincang bagaimana sebenarnya dialog lintas agama yang terus dirawat, maupun juga legasi yang diwariskan oleh orang tuanya, Haji Abdul Rashid Wahab, yang dikenal sebagai seorang tokoh agama yang juga mendukung toleransi umat antar beragama di Kabupaten Sika. Mari ikuti liputan kita berikut ini. Tribunars, saat ini kita sedang bersama dengan Bapak Haji Muhammad Iksan Wahab sebagai Ketua MUI atau Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Sika, dan beliau sudah menjabat kurang lebih selama 2 periode. Dan ya, terlepas dari sebagai Ketua MUI juga, kita melihat bahwa sosok Bapak Iksan Wahab, anak dari Abah Rashid Wahab, yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendukung toleransi di Kabupaten Sika, juga mempengaruhi dalam ya keseharian Bapak Iksan sendiri sebagai Ketua MUI maupun juga sebagai pendakwa, bahkan juga sebagai seorang dosen. Dan ada hal menarik nanti yang akan kita gali di balik bagaimana perjalanan dari Bapak Iksan Wahab hingga sebelumnya dia telah mapan tinggal di Jakarta, akhirnya kembali ke Maumere, ke Kabupaten Sika, dan saat ini menjadi ya sudah menjabat kurang lebih 2 periode sebagai Ketua MUI, maupun juga aktivitas dia sebagai seorang pendakwa di sini dan juga seorang dosen. Mungkin selamat ya siang Bapak. Selamat siang. Ini hal yang menarik karena kami hari ini bisa berkunjung dengan Bapak Iksan Wahab gitu ya. Kita kenal selama ini sebagai seorang Ketua MUI, tapi juga kita melihat ada pengaruh dari sosok Bapak Abah Rashid yang kami kenal begitu dalam keseharian Bapak Iksan sendiri. Mungkin bisa diceritakan seberapa jauh pengaruh dari Abah Rashid gitu sebagai seorang ayah maupun juga sebagai seorang tokoh Muslim di Kabupaten Sika. Baik, terima kasih. Abah Rashid, orang tua kami, beliau bukan hanya sekedar sebagai orang tua. Beliau jadikan sebagai sahabat, teman diskusi yang asik gitu. Banyak hal, persoalan-persoalan kemanusiaan, persoalan-persoalan yang menjadi problem bagi masyarakat luas, beliau tuangkan dalam sebuah dialog dan diskusi di ruang makan, di ruang tamu, sehingga ada interaksi antara saya dengan Abah dan anak-anak lain, ya, sehingga mendapatkan nilai-nilai yang baik berkenan dengan hubungan keakraban antara sesama umat manusia, dan bagaimana kita mencari jalan agar
problem kemanusiaan yang ada di masyarakat minimal dikurangi bebannya. Oke, Ya. jadi berawal dari dialog di Dialog rumah ya. makan. Lalu ya kita juga melihat bahwa latar belakang pendidikan agama begitu sangat melekat juga di Bapak Ihsan sendiri itu. Kalau boleh tahu apa yang Bapak pelajari begitu ketika di pendidikan Islam? Ya, saya latar belakang saya di pondok pesantren. Kemudian saya belajar di mengabdi atau di tugas pengabdian di Jakarta. Dan selama ini kan saya melihat dalam persepsi saya tentang agama dari teks-teks buku-buku teks. Ya. Tetapi setelah saya pulang dan berinteraksi dengan Abah, dari hasil dialog, komunikasi yang intens, cara pandang saya berubah. Ya. Cara pandang saya berubah. Oke lah, textbook saya angkat sebagai diskusi dengan Abah. Tapi di situ ada teks-teks kehidupan yang perlu diketahui juga tentang bagaimana hidup bersama, berdampingan di tengah-tengah keberagaman ini. Itu yang saya dapat pelajaran yang luar biasa dari Abah. Ya, bukan hanya saya, memang dapat artinya kita ada teks-teks buku, ada apa, semua yang kita miliki dalam buku pesantren itu. Tapi ternyata setelah dialog, ngobrol-ngobrol, dan Abah sering antar saya juga jalan, saya nemanin Abah untuk komunikasi antar agama dalam FKUB. Ya, Abah sebagai wakil ketua dulu tuh. Ya, saya pergi ke dampingi Abah ke Pulau Palue, bertemu dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Di situ saya merasa bahwa ini ada nilai-nilai yang tidak ada di dalam textbook, tapi ada nilai-nilai kehidupan yang justru saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Ya. Berarti sosok pragmatis yang ada pada diri Bapak Abah Rashid sendiri juga mempengaruhi. Ya, beliau sosok pragmatis. Pragmatis itu artinya kita beragama itu tentu harus bermanfaat. Ya, harus memberikan nilai manfaat bagi sesama kita. Kalau beragama itu merusak, menghancurkan, itu bukan agama. Nah, agama itu harus memberikan makna dan manfaat. Harus mendorong kita untuk memberikan akses, minimal mengurangi beban-beban kehidupan masyarakat. Itu agama sebenarnya. Itu yang sering disampaikan oleh Abah Rashid. Oke, lalu kita juga mengetahui terkait salah satu inisiasi dari Abah Rashid terkait dengan kapal kemanusiaan. Itu mungkin bisa diceritakan sejak kapan itu beliau inisiasi itu dan apakah sudah mulai berjalan? Ya, kapal kemanusiaan ini tujuannya adalah sebagai bentuk harapan dari Abah, karena banyak beliau sendiri merasakan ada saudara-saudara di pulau untuk mengakses kesehatan agak kesulitan karena di tengah-tengah cuaca yang kurang mendukung, sehingga karena tidak ada akses kesehatan yang memadai, ada banyak korban. Ya, banyak korban di antara mereka. Sehingga Abah inisiatif sebenarnya ingin bagaimana supaya ada kapal-kapal yang bisa menerobos di tengah-tengah cuaca yang tidak mendukung untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat-masyarakat ini. Namun alhamdulillah kita bersyukur bahwa ada kapal kemanusiaan ini. Ya, minimal ini memberikan dorongan supaya akses kemanusiaan sudah terbuka untuk masyarakat yang memang sangat mengharapkan bantuan-bantuan kesehatan ini. Ya. Dan alhamdulillah sudah ada itu memberikannya, sudah dapat. Oke, lalu ya terkait dengan
toleransi maupun tadi soal keberagaman, hidup dalam kebersamaan dalam keberagaman di sini yang yang diwariskan oleh Abah Rashid sendiri. Bagaimana dalam pelaksanaan Bapak sebagai seorang pendakwa begitu, terutama ketika berada di wilayah yang mayoritas umat Kristen gitu, tetapi kita melihat di sini semua tidak ada yang saling membeda-bedakan, semua satu sekalipun kita memiliki keyakinan yang berbeda. Ya, jadi kalau kita lihat, ini mungkin kita belajar historisnya. Ya. Historis dari nenek moyang dari Abah itu datang ke sini, itu mereka sudah memberikan peran-peran bersama untuk masyarakat, ya, bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk membangun bersama. Ya, dulu itu ada nenek moyang di Geliting sudah lakukan kerjasama itu dalam menulis surat-surat dan sebagainya di Geliting. Ya, sudah terlihat, apalagi kawin-mawin. Ini nenek saya sendiri, nenek punya bapak namanya Tanapuang Rasido. Tanapuang Rasido itu juga punya adik, itu nikah dengan Raja Thomas. Ya, dengan Raja Thomas. Jadi artinya budaya kawin-mawin sudah terjadi. Ya, sehingga jalinan kerukunan ini, karena memang kita sudah dibangun bahwa kita walaupun beragam, kita berasal dari satu nenek moyang sama gitu. Jadi buat apa kita saling menjatuhkan, saling merendahkan? Karena kita berasal dari nenek moyang sama. Apa yang disebutkan saudara, itu saudara kita juga sama. Karena dari nenek moyang sama. Sehingga itu Abah sering sampaikan itu pada kami dalam dialog, ya, bersama-sama di ruang makan maupun di ruang tamu. Ya, begitu. Jadi sudah ada sejarah historisnya juga. Iya, sejarah historisnya. Lalu terkait dengan kemanusiaan ini sendiri gitu, kita melihat bahwa Abah Rashid sendiri sangat konsen terhadap kemanusiaan. Dia tidak membedakan agama, suku, budaya begitu. Dan itu kita melihat ketika beliau terlibat dalam kerja-kerja kemanusiaan dengan tokoh lintas agama di sini. Bagaimana Bapak melihat itu sebagai seorang anak begitu untuk legasi? Saya melihat begini, beliau mencanangkan berdirinya Muhammadiyah ini, beliau melihat pendidikan penting. Ya, pendidikan ini untuk semua, bukan hanya untuk satu agama saja. Misalnya di Geliting itu, beliau melihat SMP belum ada waktu itu, tahun 80-an. Di Waipare. SMP belum ada. Sehingga beliau bilang tidak bisa kita bangun MTS. Nah, karena kita lihat ada banyak saudara-saudara kita yang lain belum bisa sekolah juga. Karena mungkin aksesnya jauh dan sebagainya. Maka dibuatlah sekolah SMP Muhammadiyah Waipare. Jadi pendidikan ini untuk semua. Tidak ada pengelompokan. Kemudian beliau itu menyenangkan. Ya, kalau datang kunjungan ke pulau itu, anak-anak dikumpulin gitu. Anak-anak dikumpulkan, nyanyinya nyanyi yang gembira. Gitu. Di sana saya masih ingat sekali itu. Nah, kemudian sampai bawa dengan permen, kasih anak-anak. Artinya saya lihat dari sisi itu bahwa ingin menggembirakan semua. Ya, jangan ada yang susah dengan hidup ini, walaupun di tengah keterbatasan, tapi kita disuruh untuk gembira, agar supaya di tengah kekurangan kita bisa berbagi bersama. Nah, itu. Menarik ya, ternyata terkait dengan pembangunan sekolah harusnya tadi MTS, tapi melihat dengan masyarakat sekitar juga yang beragam, akhirnya dibuat yang sekolah yang umum, yang formal.
Ada satu juga hal yang menarik gitu terkait dengan kita melihat bagaimana sosok dari Abah Rashid ini juga sangat melekat di Bapak Ihsan sendiri. Ini bagaimana? Apakah ada uh, pesan-pesan atau hal-hal apa begitu yang ya harusnya mungkin dimandatkan pada Bapak Ihsan untuk dilanjutkan, untuk diwariskan gitu? Ya, saya walaupun tidak secara spesifik beliau sampaikan, tapi ada beberapa pesan penting beliau kepada kami bahwa hidup ini yang kita jalani di daerah kita ini, kata kunci pertama itu jangan melihat agama ini dari sisi negatif, cara pandang kita negatif. Ketika kita melihat realitas di luar, kita melihat bahwa agama membutuhkan kita untuk membantu sesama. Di situ poinnya bahwa beliau sering komunikasi dengan saya itu ya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, budaya-budaya lokal itu dengan kearifan-kearifan itu beliau sering berbicara. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai kearifan itu jangan sampai hilang. Itu sangat disayangkan. Sehingga beliau sering komunikasi dengan kami di situ. Jadi ada banyak hal yang secara ini memang tidak ada penyampaian bahwa nanti ganti saya atau apa. Tapi dengan peran-peran yang beliau sampaikan ke kami untuk menjadi garda terdepan dalam membantu sesama, baik dalam pengetahuan, dalam isu sosial yang lain, nah, itu beliau sampaikan itu sehingga ya kami bisa jadi 2 periode itu, ya, untuk mengemban amanah dari pesan-pesan dari beliau itu. Ya, selain sebagai pendakwa, kita juga lihat Bapak Ihsan mengajar gitu di Universitas Muhammadiyah Maumere dan unik adalah mata kuliah yang dibawa adalah agama multikultural. Kalau boleh tahu seperti apa? Ya, kami ya seperti itu, bahwa agama di satu sisi memang normatif, bersifat eksklusif dari satu sisi. Orang hanya melihat dari sisi ini. Padahal agama itu luas sekali. Bisa juga eksklusif, bisa juga inklusif. Tergantung cara pandang kita. Maka saya melihat bahwa dengan kami mengajar di agama multikultural ini, dengan keragaman ini, saya gunakan dengan cara-cara yang mengedepankan isu-isu bersama. Isu budaya. Jadi kita angkat budaya-budaya khas di daerah Sika ini untuk kita jadikan diskusi, bahkan jadikan dalam sebuah artikel atau jurnal untuk mengangkat kebiasaan adat istiadat di masyarakat Sika ini. Dan ini isu-isu lain seperti apa di Kabupaten Sika kita jadikan bahan diskusi bersama di lingkungan mahasiswa, baik itu Islam dan Katolik dan Protestan, bersama-sama untuk memotret persoalan-persoalan kemanusiaan ini. Sembari konklusinya adalah melakukan refleksi internal dalam agama masing-masing. Oh iya, ternyata kaya loh. Agama itu kaya loh. Kaya perspektif. Sepanjang kita punya hati yang bersih, akal yang suci, insya Allah kita bisa memotret semua persoalan dengan baik. Melalui refleksi inilah kita bisa membangun peradaban dari agama. Oke, berarti mata kuliah agama multikultural ini memang sangat penting sekali ya, harus di. Iya, penting sekali. Karena bukan saja justru memperkaya agama masing-masing. Dari selama ini perspektifnya demikian, tapi dengan ada kajian-kajian seperti ini akan membawa pengayaan-pengayaan terhadap agamanya sendiri, sembari membangun relasi yang positif dengan sesama. Ya. Oke, baik. Kita juga melihat ini, Bapak Ihsan sudah kurang lebih 2 periode Ketua MUI di Sika begitu. Kurang lebih selama 2 tahun itu, apa kegiatan dari MUI sendiri di Kabupaten Sika? Ya, MUI
sebagai organisasi induk, ya organisasi induk yang membawahi organisasi-organisasi di bawah, seperti eh, organisasi takmir masjid, seperti NU, Muhammadiyah. Jadi seluruh kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masalah manusia kemanusiaan ini, organisasi di bawahnya. Namun ketika ada problem kemanusiaan akut yang harus dibicarakan secara teknis, secara ini langsung di tingkat MUI. Jadi wadah-wadah organisasi MUI ini mereka-mereka yang dibawa aktif ini. Sembari nanti kepengurusan dari mereka juga kami ini. Kami angkat bersama, kami diskusikan. Jadi memang saya lihat memang untuk ke depan ini dua organisasi sayap ini, NU dan Muhammadiyah, alhamdulillah ya kita saling menopang, saling membangun bersama, sinergi bersama untuk kalau ada kekurangan mana kita belajar bersama ya di MUI. Oke, berarti kalau misalnya ketiga periode lagi nanti bagaimana? Ya, ya kita belum tahu nanti. Ya, memang dalam peraturan organisasi cukup 2 saja dulu. Oke, cukup 2. Supaya ada yang lain menggantikan. Baik, ya terkait dengan organisasi tadi, MUI kemudian juga Bapak juga tergabung di FKUB begitu. Ya. Apa yang membuat Bapak ikut bergabung di situ? Apakah juga karena ada latar belakang dari aktivitasnya Abah Rashid sebelumnya juga terlibat dalam organisasi yang sama? Ya, saya kurang tahu juga, tapi mungkin begitu saya diminta dihubungi oleh pihak FKUB untuk bergabung di FKUB. Ya, saya sudah bergabung kurang lebih hampir setahun. Ya, hampir setahun di FKUB. Dan memang masalah diangkat itu adalah bagaimana hidup rukun di tengah-tengah keberagaman. Dan itu saya kira sangat penting untuk kita terus mengkampanyekan bahwa kita harus rukun di tengah keberagaman. Ya. Jadi kemarin sasarnya adalah anak-anak tingkat SMP SMA, karena mereka adalah masa emas ini. Karena ketika sampai 10 tahun akan datang mereka juga akan menjadi pemimpin. Nah, kemarin kita ada sosialisasi kerukunan umat beragama di sekolah SMA. Oke, baik. Ya, tadi sepanjang kita berdialog, saya melihat bagaimana Bapak Ihsan saat menekankan terkait dengan pendidikan, lebih banyak soal pendidikan bahwa untuk membangun seseorang dalam cara pandang, termasuk beragama, ada hubungannya dengan pendidikan. Seperti apa Bapak melihat nantinya pendidikan beragama juga? Ya, ini kita melihat pendidikan ini, khususnya pendidikan agama Islam ya, pendidikan Islam. Memang kita jangan hanya melihat dari cara pandang di dalam buku-buku teks. Ya, buku-buku teks penting, tetapi bagaimana kita coba kaitkan antara teks dan non-teks. Ya, non-teks itu ya masyarakat, keberagaman itu. Supaya kita jangan lari dari kenyataan. Ya. Ya kan? Selama ini kan kita hanya teks. Dalil ini, perintah ini harus laksanakan. Dalil ini, perintah ini harus laksanakan gitu. Tetapi bagaimana dalil-dalil ini bisa disandingkan dengan masyarakat, kejadian atau pola hidup masyarakat. Sehingga siswa itu bisa mengkorelasikan antara nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan teks-teks, entah teks Al-Quran, teks hadis, atau mungkin buku-buku pelajaran, sehingga tidak bisa lari dari kenyataan itu. Jadi saya kira ini penting, karena masalah-masalah anak-anak ketika besar nanti, mereka tidak mampu, tidak punya skill dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi sendiri.
Karena apa? Karena pola pendidikan itu yang hanya mengandung pada aspek kognitif saja. Afeksinya tidak ada, atau mungkin psikomotoriknya. Nah, sehingga itu saya kira perlu sekali, ya perlu sekali untuk supaya diberdayakan aspek-aspek afeksi dan psikomotoriknya. Nah, disinilah butuh seorang guru yang mampu meramu semuanya dengan nilai-nilai seperti tadi yang saya sampaikan. Dan itu ada pada deep learning yang sekarang sudah difokuskan oleh Pak Menteri Menteri yang baru. Menteri yang baru ya. Baik, ini mungkin yang bagian terakhir Bapak Ihsan. Seperti apa Bapak merefleksikan terkait dengan keberagaman dalam kebersamaan gitu, umat Muslim maupun juga umat Kristen atau umat agama lain di Kabupaten Sika. Lalu yang kedua adalah ada pesan mungkin untuk umat Muslim di sini ketika sudah memasuki hari bulan suci Ramadan gitu. Apa yang harus disiapkan? Di bulan suci Ramadan ini kita lihat pengertian Ramadan. Ramadan itu artinya dari kata romado, artinya membakar. Ibarat terik panas matahari atau panas api yang membakar sesuatu. Maksud apa membakar ini? Yang dimaksud membakar ini adalah membakar ego kita, membakar ketidakjujuran kita, membakar hal-hal yang buruk dalam diri kita, sehingga yang ada di permukaan itu adalah nilai-nilai kebaikan bagi sesama. Nilai-nilai di dalam puasa itu adalah dibangun nilai personal. Nilai personal itu adalah dia taat kepada Allah, tetapi di satu sisi dia membangun relasi yang baik dengan yang lain. Dan itu sebenarnya pesan agama. Ya, pesan agama. Karena apa? Karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu telah dicantumkan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Dan saling kenal mengenal ini sudah menjadi tradisi nenek moyang dulu. Tradisi barter. Ya, tradisi barter. Karena dari yang Islam itu ada jual ikan, kemudian yang di pantai itu jual ikan, kemudian yang di gunung itu ada sayur, ada terjadi barter, dan ini terjadi di Geliting. Dan ini kerjasama seperti ini kan menarik untuk saat sekarang ini juga, supaya kita membangun relasi yang positif di bulan Ramadan ini, di samping memperkokoh dan memperkuat keimanan di bulan Ramadan ini. Saya kira. Baik. Ya, tapi benar itu tadi dialog kita dengan Bapak Ihsan Wahab itu. Ini juga tidak terlepas dari bagaimana kita melihat kebersamaan dalam keberagaman di Kabupaten Sika, tapi juga ini kita melihat bagaimana kesiapan dari umat Muslim sendiri, saudara kita untuk menyambut bulan Ramadan gitu. Dan hal yang tentu yang digarisbawahi oleh Bapak Ihsan dari tadi adalah soal semangat kebersamaan dalam keberagaman itu terus digaungkan gitu, dan tadi tidak hanya di ruang-ruang di masjid atau di masyarakat pada umum, tapi juga tadi melalui ruang bangku kuliah, dari ruang pendidikan di kampus juga itu sudah digaungkan oleh Bapak Ihsan sendiri. Dan ya, terkait dengan MUI sendiri, kurang lebih tadi kita tahu bahwa ada kurang lebih 2 periode Bapak Ihsan sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia untuk menghimpun 2 organisasi sayap di sini, Muhammadiyah dan juga NU. Tentunya kegiatan mereka adalah untuk memberikan dampak kepada masyarakat itu sendiri. Sekali lagi terima kasih Bapak Ihsan, itu selamat merayakan bulan Ramadan. Terus dari dialog bersama dengan Haji Muhammad Iksan Wahab, Ketua MUI Kabupaten Sika 2 periode. Ia mengatakan bahwa sosok almarhum Haji Abdul Wasid Wahab sebagai ayahnya, ada hal yang kini ia teruskan, yakni adalah mimpi-mimpi dari sang ayah untuk melunasi utang-utang kemanusiaan yang belum sempat terwujud, mulai dari pendidikan hingga gagasan tentang puskesmas terapung. Ia juga tetap menekankan untuk selalu mendorong dialog
antara lintas umat beragama dan mendukung keberagaman untuk mencapai keharmonisan di tengah perbedaan keyakinan di Kabupaten Sika ataupun juga di Nusa Tenggara Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.